Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Asmara Putri, NIM P17214 dari Universitas Kusuma Musada Surakarta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pasien, yaitu kualitatif dan kuantitatif, atau biasa disebut dengan GCS, yaitu Glasgow Coma Scale. GCS merupakan skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien. Cara mengukur GCS itu ada dua. Apabila pasien sadar penuh atau tingkat kesadaran tinggi, itu nilai skalanya ada 15. Dan apabila pasien koma atau tingkat kesadaran rendah, itu nilainya 3. Cara mengukur GCS itu ada 3 aspek. Yang pertama eyes atau mata, yang kedua verbal atau suara, dan yang ketiga motorik atau gerakan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu mata. Jika pasien membuka mata secara spontan, nilainya yaitu 4. Seperti ini. Itu nilainya 4. Dan apabila pasien membuka mata dengan perintah, itu nilainya 3. Mbak bisa buka matanya? Baiklah, kalau begitu nilainya 3. Dan yang selanjutnya, apabila pasien membuka mata dengan dirangsang nyeri, itu nilainya 2, seperti ini. Baik, untuk pemeriksaan mata yang terakhir, apabila pasien diperintah dan diberi rasa nyeri, pasien tidak berespon, maka nilainya 1, seperti ini. Mbak bisa buka matanya, pasien tidak berespon, beri rasa nyeri, pasien tidak berespon. Untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu verbal atau suara. Apabila pasien dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar, itu nilainya 5, seperti ini. Mbak, namanya siapa? Umurnya berapa? 15. Baik, seperti itu nilainya 5. Untuk yang kedua, jika pasien dapat menjawab pertanyaan tetapi pasien bingung, itu nilainya 4, seperti ini. Mbak, namanya siapa? Baik, itu nilainya 4. Untuk selanjutnya, jika pasien diberi pertanyaan tetapi hanya mengeluarkan kata-kata. Mbak, namanya siapa? Itu nilainya 3. Pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu jika pasien diberi pertanyaan namun hanya merintih tanpa mengeluarkan kata-kata, itu nilainya 2. Mbak, namanya siapa? Itu nilainya 2, pasien hanya merintih. Dan untuk selanjutnya, jika pasien tidak mengeluarkan suara setelah diberi rangsang nyeri ataupun dipanggil, itu nilainya 1, seperti ini. Mbak, beri rangsang, pasien tidak berespon, itu nilainya 1. Untuk selanjutnya, yaitu pemeriksaan dengan motorik atau gerakan. Untuk gerakannya, Mbak bisa menggerakkan tangannya. Apabila pasien dapat menggerakkan bagian tubuh ketika diperintah, itu nilainya 6. Selanjutnya, jika bagian tubuh yang tersakiti bergerak dan pasien dapat menunjukkan lokasi nyeri, itu nilainya 5, seperti ini. Itu nilainya 5. Untuk yang selanjutnya, jika pasien dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri, itu nilainya 4. Seperti ini. Itu nilainya 4. Dan jika pasien hanya menekuk lengan ketika diberi rangsang nyeri, itu nilainya 3. Seperti ini. Itu nilainya 3. Apabila seseorang atau pasien ketika diberi rangsang nyeri hanya mengepalkan tangan, itu nilainya 2. Seperti ini. Hanya mengepal, itu nilainya 2. Dan yang terakhir, apabila pasien diberi rasa nyeri namun pasien tidak berespon, itu nilainya 1. Pasien tidak berespon, sama sekali tidak berespon, itu nilainya 1. Baiklah, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pasien atau pemeriksaan GCS.